Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 149 Garis Hidup. Chu Feng membawa Murong Xinyu kembali ke White Tiger Villa. Di jalan, mereka bertemu dengan beberapa pembunuh lagi. Beberapa menutupi wajah mereka, beberapa hanya mengenakan pakaian bela diri biasa yang bahkan dikenali oleh Murong Xinyu. Ketika mereka bertemu, mereka langsung menyerang dan ingin mengambil nyawa Murong Xinyu. Untungnya, ada Chu Feng sebagai pengawal dan juga karena tidak ada ahli yang kuat, perjalanan mereka kembali dapat dikatakan cukup lancar tanpa hambatan. Setidaknya, tidak ada yang bisa menghentikan Chu Feng. Namun, hal itu membuat Murong Xinyu sangat gelisah dan cemas. Dia merasa bahwa sesuatu pasti telah terjadi pada White Tiger Villa. Di sisi lain, Chu Feng semakin lama semakin senang karena dia berharap bahwa konflik internal terjadi di White Tiger Villa. Hanya dengan begitu dia dapat mengambil kesempatan dan masuk. Saat Chu Feng dan Murong Xinyu tiba di Villa Macan Putih, ia menemukan bahwa sejumlah besar ahli Villa Macan Putih saling membunuh di luar villa. Teriakan dan pembantaian memenuhi bagian dalam Villa Macan Putih dan ada gemuruh yang tak henti-hentinya. Ya Tuhan, kenapa ini terjadi? Pemberontakan. Seseorang memulai pemberontakan. Melihat orang-orang dari villa yang dulunya seperti keluarga, namun kini saling membunuh, wajah Murong Xinyu memucat. Matanya yang indah berkilauan dan memperlihatkan emosi yang tak terlukiskan. Namun, terlihat jelas bahwa dia sangat gugup dan gelisah. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia ingin menghentikan semuanya, tetapi dia tidak berdaya. Semua yang terjadi hari ini tidak terbayangkan dan tidak dapat diprediksi. Sepertinya kau gadis yang sangat bodoh. Melihat ke arah Murong Xinyu saat ini, Chu Feng tersenyum. Apa maksudmu? Murong Xinyu bertanya dengan dingin. Meskipun dia tidak bisa berkultivasi, dia memiliki kecerdasan alami. Jadi, banyak urusan di villa diwariskan oleh ayahnya dan ditangani olehnya. Meskipun demikian, saat ini, dia diejek oleh seorang pemuda yang jauh lebih muda darinya. Itu membuatnya sangat tidak senang. Jelas, gerakan internal berskala besar seperti itu sudah direncanakan sebelumnya. Villa Macan Putihmu sudah terbagi menjadi dua bagian tanpa bentuk. Sedangkan kamu, sebagai nona besar White Tiger, sebagai putri dari Tuan White Tiger Villa, kamu tidak mendeteksi semua ini sebelumnya dan kamu bahkan menunjukkan ekspresi kebingungan. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu tidak bodoh? Chu Feng mencibir dan berkata. Kamu, Murong Xinyu awalnya ingin membantah, tetapi, dia tidak dapat menemukan dasar untuk membantah karena Chu Feng sangat benar. Meskipun dia sangat pintar, dia tidak terlalu curiga. Dia hanya melihat keharmonisan di permukaan White Tiger Villa, tetapi dia tidak menyadari bahaya besar yang tersembunyi di balik permukaan. Dia membenci dirinya sendiri. Ayahnya biasanya menutup diri dalam isolasi sehingga banyak hal di White Tiger Villa dilakukan oleh dia dan pamannya. Namun, masalah muncul di dalam villa tetapi dia tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Dia tidak punya muka untuk bertemu ayahnya. Izinkan saya bertanya. Sampai sekarang, apakah Anda masih belum tahu siapa yang mengatur pemberontakan ini? Tanya Chu Feng. Aku, Murong Xinyu kebingungan. Sepertinya terbiasa dengan kehidupan yang damai benar-benar membuat orang menjadi lambat. Chu Feng menggelengkan kepalanya. Dia berkata untuk mengingatkannya, pikirkanlah. Jika ini bukan pekerjaan orang luar, siapa yang memiliki kekuatan yang begitu kuat dalam keluargamu? Begitu kuat sehingga begitu banyak orang bersedia melayaninya, dan juga tidak ragu-ragu atas kejahatan pengkhianatan demi pemberontakan. Ini dia. Murong Xinyu tiba-tiba tersadar namun dia tidak berani mempercayainya. Siapa? Chu Feng bertanya dengan cermat. Aku, Murong Xinyu merasa sulit untuk mengatakannya. Jangan bilang kalau kamu masih ingin menyimpan rahasia dariku saat ini. Akulah satu-satunya orang yang bisa membantumu, kata Chu Feng. Melihat Chu Feng yang tampaknya benar-benar ingin membantu dirinya sendiri, dan setelah memikirkan perjalanan kembali, di mana dia pasti sudah mati jika Chu Feng tidak ada di sana sebagai pendamping, Murong Xinyu perlahan berkata. Paman saya, Murong Yanguan, adalah satu-satunya orang selain ayah saya yang memiliki kekuatan untuk mengumpulkan kekuatan. Namun, selama ayah saya mengisolasi diri, banyak hal di villa ini yang saya tangani. Namun, saya hanya mengurusi hal-hal sepele di dalam. Hal-hal yang penting dan nyata di villa ditangani oleh paman saya. Namun, jika dipikir-pikir sekarang, selama bertahun-tahun ayah saya dikurung dalam isolasi, kekuatan sebenarnya dari Villa Macan Putih dikendalikan oleh paman saya. Berpikir sampai di titik itu, barulah Murong Xinyu menyadari keseriusan konsekuensinya. Namun, dia tidak dapat menerima kenyataan itu karena dia tidak dapat membayangkan mengapa pamannya melakukan hal-hal seperti itu pada villa itu. Ini bukan salahmu. Lagi pula, kamu tidak punya banyak pengalaman. Kalau kamu harus menyalahkan seseorang, kamu hanya bisa menyalahkan ayahmu karena terlalu percaya pada pamanmu. Melihat keadaan sekarang, pamanmu pasti sudah memikirkan ini dengan matang sejak lama.
Karena dia merebut kekuasaan hari ini, orang pertama yang ingin dia bunuh pastilah ayahmu. Di mana ayahmu? Dia singkan. Chu Feng tampak khawatir, tetapi sebenarnya dia sedang mencari informasi secara diam-diam. Meskipun banyak orang tidak tahu tentang rahasia White Tiger Villa, Chu Feng merasa bahwa mustahil bagi Tuan White Tiger Villa untuk tidak mengetahui petunjuk apapun. Adapun di mana dia mengisolasi dirinya, lokasinya pasti tidak sederhana. Chu Feng ingin menyelinap ke sana dan Murong Xinyu mampu membantu Chu Feng. Meskipun gadis itu cerdas, dia tidak terlalu banyak berencana dan karena itu, dia dapat digunakan dengan sangat mudah. Oh tidak, pamanku memiliki kunci untuk memasuki Livelin, jika dia. Mendengar kata-kata Chu Feng, ekspresi wajah Murong Xinyu berubah drastis, dan tanpa berbicara lagi, dia berlari menuju sisi lain dari White Tiger Villa. Melihat itu, Chu Feng juga tidak berkata apa-apa dan mengikutinya dari dekat. Setelah beberapa saat, Murong Xinyu tiba dan membawa Chu Feng ke tumpukan batu yang terletak di luar White Tiger Villa. Bisa dikatakan itu adalah hutan bebatuan dan terlalu berantakan. Seharusnya itu tercipta dari gunung yang tertinggal. Chu Feng mencari dengan kekuatan rohnya, tetapi dia tidak bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Batu-batu itu tampak seperti batu gunung biasa dan tidak tersusun dengan aturan apapun. Namun, melihat Murong Xinyu berputar sambil melihat kiri dan kanan, jelaslah bahwa dia sedang mencari sesuatu dan itu pasti tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Tepat pada saat itu, setelah Murong Xinyu menemukan sebuah batu besar, dia menghela napas lega. Ketika dia mengambil kalung batu giok yang ada di lehernya dan menekannya ke dalam lekukan di batu itu, batu-batu yang berantakan itu berubah, dan dengan sangat cepat, sebuah terowongan yang dalam pun muncul. Setelah terowongan itu terbuka, Murong Xinyu bergegas masuk ke dalamnya. Chu Feng juga mengikutinya dari dekat, dan begitu dia masuk, pintu masuknya otomatis tertutup. Namun, saat itu, di depan mata Chu Feng, tidak gelap gulita. Pada saat itu, pemandangannya bisa dikatakan sangat mempesona. Ada banyak sekali mural di dinding dan semuanya sangat indah. Beberapa batu bercahaya tergantung di atas kepala mereka dan gua itu menyala seolah-olah hari masih siang. Yang terpenting adalah bau lama yang menerjang ke arahnya. Bau itu memberitahu Chu Feng bahwa gua itu sudah dibangun sejak lama, setidaknya selama beberapa ratus tahun. Sepertinya Livelin ini adalah tempat yang ingin aku temukan. Senyum tipis muncul di sudut mulut Chu Feng. Daerah itu terlalu tersembunyi. Bahkan kekuatan rohnya tidak bisa merasakan sedikit pun perbedaan. Jika Murong Xinyu tidak membawanya ke sini, Chu Feng mungkin tidak dapat menemukannya bahkan jika dia mencarinya sepanjang hidupnya.